Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mulyam. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi organ pada hewan. Adapun struktur hewan, yaitu yang pertama sel, kemudian membentuk jaringan, setelah itu membentuk organ, kemudian membentuk satu sistem organ, setelah itu membentuk satu organisme. Yang pertama saya akan membahas tentang sel pada hewan. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Susunan sel yang terdapat pada hewan yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah sel yang terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya nutrisi dan sebagai pelindung sel. Kemudian terdapat sitoplasma. Sitoplasma adalah organel sel yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia dan tempat berlangsungnya metabolisme sel hewan. Sel hewan yang ketiga yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel hewan yang berfungsi sebagai proses protein dan tempat pengangkut steroid dan lemak. Kemudian sel yang keempat yaitu mitokondria. Mitokondria adalah alat respirasi seluler dan berfungsi sebagai penghasil energi ATP. Kemudian lisosom. Lisosom berfungsi sebagai mengontrol pencernaan intraseluler dan juga sebagai mencerna materi serta menghancurkan organel sel yang telah mati atau rusak. Kemudian terdapat sel ribosom. Ribosom adalah organel sel yang terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintetis protein. Kemudian terdapat badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel pada hewan yang berfungsi sebagai ekskresi sel hewan. Kemudian terdapat pula nukleus. Nukleus adalah organel sel yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan. Setelah itu terdapat pula nukleolus. Nukleolus adalah pembungkus keseluruhan organel sel hewan dan sebagai pemisah antara sitoplasma dan membran inti. Kemudian struktur hewan yang kedua adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama dan bersatu. Adapun macam-macam jaringan pada hewan. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang melapisi seluruh permukaan luar dan dalam tubuh dan organ tubuh. Fungsinya yaitu sebagai pelindung tubuh atau organ pelatik wajar serta penerima rangsangan. Adapun macam-macam jaringan epitelium. Yang pertama epitel pipi, kedua epitel batang, dan yang ketiga epitel kubus. Berdasarkan susunannya, jaringan epitel dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu epitel pipi berlapis tunggal, epitel pipi berlapis banyak, kemudian epitel kubus berlapis tunggal dan banyak,
berfungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun macam-macam yang pertama otot lurik. Otot lurik yaitu otot yang terletak atau terdapat pada rangka tulang. Yang kedua terdapat otot jantung. Otot ini terdapat kemudian yang ketiga terdapat polos. Otot ini ke otak, kemudian diteruskan ke otot. Macam-macam jaringan saraf yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik yaitu jaringan sel saraf yang berfungsi untuk menghantar rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Kemudian terdapat sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi menghantar impuls motorik dari saraf ke pusat reseptor. Kemudian terdapat pula sel saraf pembuluh. Sel saraf pembuluh adalah penghubung antara sel saraf dengan sel saraf. Jaringan hewan yang keempat adalah jaringan penyumbang. Jaringan penyumbang adalah jaringan yang terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai penopang tubuh. Jaringan penyokong dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat jaringan agar tetap pada tempatnya. Contohnya tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dan dinding, dan ligament yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Kemudian terdapat sel-sel jaringan ikat. Fibroblast. Fibroblast membentuk serat yang berfungsi mengikuti sekresi hormon untuk membentuk sel jaringan ikat. Mikrohak adalah sel jaringan ikat yang tidak punya bentuk tetap dan terspesialisasi menjadi fagositosis. Yang ketiga, sel jaringan ikat yaitu sel lemak. Sel lemak adalah sel jaringan ikat yang menyerupai fibroblast yang berfungsi sebagai pelindung lemak. Kemudian yang keempat adalah sel plasma. Sel plasma bentuknya seperti eritrosit yang berfungsi sebagai menghasilkan darah. Kemudian terdapat sel tiang. Sel tiang adalah sel jaringan ikat yang berfungsi untuk hemipari dan kristalisasi.
adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang rawan. Fungsinya melindungi alat tubuh yang lemah seperti daun telinga, hidung, dan persendian. Kemudian terdapat pula jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Karena jaringan ini mengandung banyak zat kapur seperti kalium karbonat dan kalium fosfat. Setelah itu terdapat jenis jaringan yaitu jaringan darah yang terdiri dari plasma dan butiran darah, yaitu butiran sel darah merah eritrosit dan sel darah putih atau leukosit dan protein darah atau trombosит. Jaringan yang terakhir adalah jaringan limfa. Jaringan limfa terdiri dari cairan yang beredar di pembuluh limfa. Fungsinya mengangkut lemak dan dipelihara oleh tubuh. Jaringan hewan yang ketiga, struktur hewan yang ketiga organ merupakan bagian adalah organ yang terdapat pada hewan yang berfungsi untuk mengatur dan koordinasi sebagai besar gerakan, perilaku, dan fungsi. Kemudian terdapat organ ginjal. Ginjal adalah organ yang terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai organ ekskresi untuk menghindari kotoran dari darah dan membuat kebersihan air darah. Kemudian terdapat organ jantung. Jantung adalah organ untuk menumpah darah. Selanjutnya terdapat bagian integral sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan panas atau ekskremen. Kemudian terdapat organ luar hewan yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai penghirup udara. Yang kedua, telinga. Telinga adalah organ luar yaitu yang pertama sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah respirasi adalah sistem organ yang terdapat pada hewan. Adalah sistem yang digunakan untuk perputaran gas.
bisa berupa kelenjar atau jaringan tertentu. Secara umum, ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kemudian terdapat sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ baik satu dengan reproduksi yang dipergunakan untuk berkembang. Kemudian terdapat pula sistem pencernaan adalah suatu sistem yang menggunakan reproduksi bentuk suatu pencernaan hewan yang tersusun atas logam, logam belut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan halus. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bawakan atau dapat saya sampaikan, yaitu tentang struktur dan fungsi organ pada hewan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.